Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan perlindungan, keamanan, dan diberikan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, di video kali ini seperti biasa kami akan mereview video persapian. Segala sesuatu seputar sapi kami angkat videonya, kami review di channel ini. Nah, di video kali ini kami mereview video sapi yang berjudul Bantu Orang Tua Terlilit Utang. Peternak muda jadi miliarder susu sapi perah. Wow, keren sekali judulnya ini ya. Jadi peternak sapi muda jadi miliarder bisa membantu orang tuanya. Ini kami ambil dari channelnya atau kami review dari channelnya Cap Capung. Sebagai tanda terima kasih seperti biasa, silakan sobat semuanya untuk mensupport, mendukung, mensubscribe channel Cap Capung. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk mensubscribe channel SDA Sukses punya kita agar bisa berkembang terus menerus dan kami tambah semangat untuk memberikan video-video yang mudah-mudahan video dari channel SDA Sukses ini bisa memotivasi, menginspirasi sobat semuanya. Oke, kita langsung saja tonton videonya. Mari. Oke, sobat semuanya, langsung kita nyalakan. Nama saya Bayu. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya seorang penjual susu sapi murni dan peternak sapi perah. Saya memulai usaha berjualan susu sapi murni itu dulu sekitar tahun 2011. Pada waktu itu saya membantu meringankan beban orang tua saya karena orang tua itu terjerat sebuah masalah finansial. Jadi saya sekolah ikut om saya. Kebetulan om saya itu sudah merintis usaha penjualan susu sapi murni secara door to door. Jualan susu itu sambil sekolah. Dulu pulang sekolah saya pakai celana pramuka gitu, nawar-nawarin ke rumah-rumah itu, orang-orang pada kasihan gitu. Cuma saya melihat pada saat itu om saya juga masih jualan sendiri, jadi ada 4 orang karyawan om saya, dan om saya bantu setiap sore hari ketika pulang sekolah. Pada waktu itu ya menjual dari 20 liter, 30 liter, 40 liter, sampai dengan sekarang ini perharinya sudah bisa menjual sebanyak 6 ton per hari. Lalu saya dan om saya mengembangkan perusahaan ini ke beberapa kota, ada di Yogyakarta, ada di Semarang, dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Pada waktu itu om saya kesulitan mencari karyawan. Kebetulan saya dulu basicnya waktu sekolah SMK itu saya jurusan komputer lah dulu. Jadi secara bermedia sosial saya sedikit paham. Jadi pada waktu itu saya mempunyai inisiatif untuk menyebarkan informasi pekerjaan melalui media sosial. Lalu setelah tahun 2016, jumlah karyawan perusahaan berkembang pesat, banyak orang masuk melamar ke perusahaan ini. Jadi kira-kira sekitar tahun 2011 itu karyawan baru sekitar 4-6 orang, sekarang sudah di angka 1000 orang. Hingga akhirnya jumlah total hutang orang tua saya itu sekitar 500 juta. Pada waktu itu alhamdulillah bisa selesai semua. Kalau susu yang bagus itu kan sebetulnya sudah ada panduannya. Jadi standar nasional Indonesia itu kalau kualitas susu itu dinamakan dengan total solid. Jadi sebuah industri pengolahan susu menerima total solid itu biasanya rata-rata minimal total solidnya itu 11,5. Itu syarat minimal standar nasional Indonesia. 11,5 itu rasanya juga menurut saya masih belum terlalu enak. Tapi kalau di tempat saya sendiri standarnya saya buat 12,5 total solidnya dengan protein di atas 3, terus ada fatnya di angka sekitar 4, sekitar 5, solid non fatnya di angka sekitar 8. Kalau merawat sapi itu kuncinya cuma satu, yang penting sapi itu nyaman, makannya cukup, tidak stres, dan kita memperlakukan seekor sapi itu bukan untuk dieksploitasi, tapi kita harus memperlakukan seekor sapi perah itu sebagai hewan peliharaan yang disayang. Jadi ketika kita memberikan pakan yang bagus, kita memperlakukan sapi itu dengan baik, kita menyayangi hewan tersebut, nanti akan ada timbal baliknya, si sapi ini akan memberikan balasannya kepada kita. Kenapa rata-rata penjualan saya bisa stabil terus di angka 6 ton per hari? Alasannya karena satu, kita menjual kualitas. Karena kualitasnya bagus, orang itu mau diajak berlangganan. Susu yang berlangganan seminggu 2 kali, jadi kita terima uang setiap hari, setorannya masuk setiap hari gitu. Wow. Jadi pada waktu itu ketika omset semakin naik, perusahaan kan membutuhkan armada yang layak ya untuk mengangkut jumlah susu yang dikirim ke marketing-marketing yang kita berdayakan.
Jadi pada waktu itu ya kirimnya pakai sepeda motor, tapi bebannya itu terlalu berat dan sepertinya lebih boros. Jadi akhirnya pada waktu itu memutuskan untuk membeli mobil. Ada produk baru tuh di Isuzu Traga, pada waktu itu saya lihat kayaknya nih bisa muat banyak gitu. Terus saya lihat beberapa spesifikasi mesinnya itu kan saya perhatikan tuh, ini mobil irit. Jadi sangat cocok untuk pengusaha seperti saya ini mengirim cabang-cabang saya yang tersebar di beberapa kota ini dengan armada Isuzu Traga ini, karena memang muatnya lebih banyak. Sesuai namanya kan, itu kan Traga itu kan singkatan dari terasa lega dan jauh lebih aman di jalan. Kebetulan Isuzu Traga. Stop dulu. Wow, keren sekali sobat semuanya. Seperti itu tadi, bisnis sapi perah di awalnya kesulitan untuk mencari karyawan, tapi setelah di media sosial diumumkan sekarang karyawannya ada 1000 katanya, 1000 lebih ya, dan omset per hari bisa sampai 6 ton ya. Wih, mantap sekali. Gak tahu 1 kilonya berapa, yang jelas banyak itu tontonan. Mantap. Terus katanya tadi hutangnya bisa dilunasi, hutang orang tuanya 500 juta itu bisa lunas. Oke, kita lanjut lagi tonton videonya. Oke, lanjut kita tonton lagi videonya. Produk-produk yang kita jual salah satunya susu sapi murni. Terus ada produk-produk susu pasteurisasi yang kita berikan pasta perasa seperti rasa coklat, stroberi, taro, durian, dan lain sebagainya. Susu yang kita jual hanya bisa bertahan di suhu ruang itu sekitar 5 jam. Jika disimpan di freezer, itu bisa bertahan kira-kira 3 hari. Jadi produk yang dijual itu sama sekali nggak ada pengawet. Jadi sangat baik bagi kesehatan tubuh. Sekitar 60% susu yang masuk ke perusahaan itu memberdayakan peternak lokal. Jadi peternak-peternak lokal itu kita akomodir. Harga belinya kita beli lebih mahal dari harga mereka setor ke sebuah koperasi dulu. Jadi peternak itu bisa meningkatkan kualitas susunya itu kan dari harga. Kalau harganya layak, otomatis mereka bisa membeli pakan yang layak juga. Ketika pakannya layak ya, sapi kan makan enak. Kalau sapi makan enak, jadinya keluar susunya juga proteinnya tinggi, kentalannya bagus dan tidak encer. Untuk karyawan di bagian produksi sendiri juga ada, kita memberdayakan masyarakat sekitar seperti ibu-ibu packing gitu, kita memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi perusahaan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Pada awal mula pemasaran pada waktu itu, hambatan-hambatan yang muncul di lapangan kurang lebih seperti pada waktu itu ya, ketika mulai dari 20 liter, 30 liter, itu banyak orang masih belum yakin ini susu beneran apa bukan sih. Jadi pada waktu itu kita lebih nonjolkan marketing yang tidak seperti marketing biasa. Jadi kita tidak sekedar jual beli putus, tapi kita juga merawat pelanggan tersebut. Kita juga memberikan edukasi kepada konsumen bahwa susu yang bagus itu rasanya seperti ini, ciri-ciri fisiknya seperti ini, cara pengujiannya seperti ini. Jadi masyarakat itu tidak tertipu dengan bahan baku susu yang kurang baik. Kalau secara omset sekarang perusahaan sudah bisa menjual produk dari susu sapinya aja tuh itu sekitar 6 ton atau 6.000 liter. Itu kita kan jualnya tidak literan ya Mas, kita jualnya, kita kemas per picisnya itu volumenya 300 ml. Jadi kira-kira dari 6 ton itu akan jadi sekitar 18.000 sampai 20.000 pitch. Jumlah pitches yang terjual dalam satu hari sekitar 20.000 pitches atau 20.000 bungkus. Harga satu bungkusnya sekitar 7.000 sampai 7.000. Ada yang 7.500 karena beberapa produk beda harga. Kalau secara omset dalam satu bulan, omset yang dicapai sekitar 5 miliar. Jadi itu kira-kira yang bisa saya dapatkan dari usaha 5 miliar, mantap. Penjualan susu sapi murni secara door to door itu belum termasuk omset yang dari peternakan, karena peternakan juga punya omset sendiri yang kira-kira sebanyak, kalau sekarang sekitar 500 juta. Kalau tips ingin menjadi pengusaha yang sukses ya kuncinya cuma satu, yang penting kita bisa jual produknya. Kalau jadi pengusaha kebanyakan ide tapi kita nggak bisa jual produknya, ya untuk apa? Jadi satu yang harus dilatih itu adalah ilmu marketingnya. Marketing itu bisa secara offline ataupun online. Kebetulan saya kan pertama kali marketing yang saya jalankan itu kan door to door ya. Saya enjoy aja menikmati pekerjaan ini. Ya awal-awal naluri manusia ketika nawarin tuh pasti gengsi, pasti malu. Cuma ketika
kok banyak ya uangnya, kok per hari itu bisa dapat 150.000, 200.000 ketika waktu itu jualan susu itu. Lama-lama saya semakin pede aja. Nah, buat teman-teman nih yang pengen belajar tentang dunia usaha susu misalnya, mau usaha susu seperti saya, misalnya teman-teman semua masih kurang percaya diri nih, boleh kok sharing sama saya. Misalnya main nih ke peternakan saya, mau belajar apa, mau mulai belajar dari peternakannya dulu boleh, mau belajar marketingnya sekalian boleh. Karena yang tadi saya bilang, kalau ingin menjadi pengusaha yang berhasil itu harus tahu cara jualnya dulu kemana. Jadi saya juga punya akun YouTube nih, namanya Sapi Perah Farm. Baru mulai upload beberapa video, jadi kedepannya saya ingin memberikan edukasi tentang dunia sapi perah, dari cara pembibitannya, cara memilih bibitnya, cara membangun kandangnya, lalu manajemen pakannya, lalu marketnya. Itu akan saya sharingkan ke teman-teman semua. Jadi jangan takut, jangan malas untuk belajar. Nah, buat teman-teman yang pengen datang ke peternakan saya, misalnya pengen mengetahui seluk-beluk tentang peternakan sapi perah, bisa nanti kontak saya lewat Instagram ya. Saya punya Instagram namanya @sapiperahfarm.id. Itu nanti di DM aja, pasti akan saya kasih info lanjutannya, kapan kita bisa janjian ketemuan, kapan kita bisa saling belajar bersama. Gratis, tenang aja, nggak bayar. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa. Baik sobat semuanya, itu tadi videonya tentang peternakan sapi perah, terus omset, marketingnya, seperti yang disampaikan tadi. Sobat semuanya, kalau mau belajar detail, langsung saja kunjungi channel yang dia tunjukkan tadi, dan juga channel Cap Capung ini. Oke, langsung saja. Baik sobat semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa yang baru datang atau yang sudah berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.